Prabu Siliwangi dan Raden Kian Santang. Seperti diketahui, Pajajaran merupakan kerajaan Hindu terbesar di Jawa Barat. Tidak begitu jelas siapa pendiri dan kapan berdirinya. Namun lokasinya diketahui di Bogor sekarang. Raja-raja yang pernah berkuasa di antaranya adalah Prabu Linggaraja Kencana, Prabu Wastu Kencana, dan Prabu Siliwangi. Di antara raja-raja tersebut yang paling termasyhur adalah Prabu Siliwangi. Raja yang terkenal amat bijaksana ini beristrikan putri bernama Dewi Kumalawangi. Dari rahim istrinya ini lahirlah 3 orang putra, yaitu Raden Walangsungsang, Dewi Rarasantang, dan Raden Kian Santang. Raden Kian Santang lahir di Pajajaran tahun 1315. Dia adalah seorang pemuda yang sangat cakap. Tidaklah heran jika pada usianya yang masih muda Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua. Konon, Raden Kian Santang juga sakti mandraguna. Tubuhnya kebal, tak bisa dilukai senjata jenis apapun. Auranya memancarkan wibawa seorang ksatria, dan sorot matanya menggetarkan hati lawan. Diriwayatkan Prabu Kian Santang telah menjelajahi seluruh tanah Pasundan, tetapi seumur hidupnya dia belum pernah bertemu dengan orang yang mampu melukai tubuhnya, padahal ia ingin sekali melihat darahnya sendiri. Maka pada suatu hari, dia memohon kepada ayahnya agar dicarikan lawan yang hebat. Untuk memenuhi permintaan putranya, Prabu Siliwangi mengumpulkan para ahli nujum. Dia meminta bantuan pada mereka untuk menunjukkan siapa dan di mana orang sakti yang mampu mengalahkan putranya. Kemudian datang seorang kakek yang bisa menunjukkan orang yang selama ini dicari. Menurut kakek tersebut, orang gagah yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang ada di Tanah Suci Mekah. Namanya Saidina Ali. Aku ingin bertemu dengannya, tukas Raden Kian Santang. Untuk bisa bertemu dengannya, ada syarat yang harus Raden penuhi, ujar si kakek. Syarat-syarat tersebut adalah harus bersemedi dulu di ujung kulon atau ujung barat Pasundan, harus berganti nama menjadi Galan Trangsetra. 2 syarat yang disebutkan tidak menjadi penghalang. Dengan segera Raden Kian Santang memakai nama Galan Trangsetra. Setelah itu ia segera pergi ke ujung kulon Pasundan untuk bersemedi. Pergi ke Mekah tak dijelaskan dengan apa Galan Trangsetra pergi ke Mekah. Yang pasti sesampainya di Arab beliau langsung mencari Saidina Ali. Anda kenal dengan Saidina Ali? Tanya Kian Santang pada seorang lelaki tegap yang kebetulan berpapasan dengannya. Kenal sekali, jawabnya. Kalau begitu bisakah kau antar aku ke sana? Bisa, asal kau mau mengambilkan tongkatku itu, demi untuk bertemu dengan Ali. Kian Santang menurut untuk mengambil tongkat. Ia tertancap di pasir, tapi alangkah terkejutnya ia ketika mencoba mencabut tongkat itu, ia tak berhasil. Bahkan meski ia mengerahkan segala kesaktiannya dan pori-porinya keluar keringat darah, begitu mengetahui Kian Santang tak mampu mencabut tongkatnya, maka pria itu pun menghampiri tongkatnya sambil membaca bismillah. Tongkat itu dengan mudah bisa dicabut. Kian Santang keheranan melihat orang itu dengan mudahnya mencabut tongkat tersebut, sedang ia sendiri tak mampu mencabutnya. Mantra apa yang kau baca tadi hingga kau begitu mudah mencabut tongkat itu? Bisakah kau mengajarkan mantra itu kepadaku? Tidak bisa, karena kau bukan orang Islam. Ketika ia terbengong dengan jawaban pria itu, seorang yang kebetulan lewat di depan mereka menyapa. Assalamualaikum Saidina Ali. Mendengar sapaan itulah kini ia tahu bahwa Saidina Ali yang ia cari adalah orang yang sedari tadi bersamanya. Begitu menyadari ini, maka keinginan Kian Santang untuk mengadu kesaktian musnah seketika. Bagaimana mungkin aku mampu mengalahkannya? Sedang mengangkat tongkatnya pun aku tak mampu, pikirnya.
Singkat cerita, akhirnya Kian Santang masuk agama Islam, dan setelah beberapa bulan belajar agama Islam ia berniat untuk kembali ke Pajajaran guna membujuk ayahnya untuk juga ikut memeluk agama Islam. Usaha Kian Santang mengislamkan ayahnya sesampainya di Pajajaran. Dia segera menghadap ayahandanya. Dia ceritakan pengalamannya di tanah Mekah dari mulai bertemu Sayyidina Ali hingga masuk Islam. Karena itu ia berharap ayahandanya masuk Islam juga, tapi sayangnya ajakan Kian Santang ini tak bersambut dan ayahandanya bersikeras untuk tetap memeluk agama Hindu yang sejak lahir dianutnya. Betapa kecewanya Kian Santang begitu mendengar jawaban ayahandanya yang menolak mengikuti ajakannya. Untuk itu ia memutuskan kembali ke Mekah demi memperdalam agama Islamnya dengan satu harapan seiring makin pintarnya ia berdakwah mungkin ayahnya akan terbujuk masuk Islam juga. Setelah 7 tahun bermukim di Mekah, Kian Santang pun kembali lagi ke Pajajaran untuk mencoba mengislamkan ayahandanya. Mendengar Kian Santang kembali, Prabu Siliwangi yang tetap pada pendiriannya untuk tetap memeluk agama Hindu itu tentu saja merasa gusar. Maka dari itu, ketika Kian Santang sedang dalam perjalanan menuju istana, dengan kesaktiannya Prabu Siliwangi menyulap keraton Pajajaran menjadi hutan rimba. Bukan main kagetnya Kian Santang setelah sampai di wilayah keraton Pajajaran tidak mendapati keraton itu dan yang terlihat malah hutan belantara, padahal dia yakin dan tidak mungkin keliru. Di sanalah keraton Pajajaran berdiri dan akhirnya setelah mencari kesana kemari ia menemukan ayahandanya dan para pengawalnya keluar dari hutan. Dengan segala hormat, dia bertanya pada ayahandanya, "Wahai ayahanda, mengapa ayahanda tinggal di hutan? Padahal ayahanda seorang raja. Apakah pantas seorang raja tinggal di hutan? Lebih baik kita kembali ke keraton." Ananda ingin ayahanda memeluk agama Islam. Prabu Siliwangi tidak menjawab pertanyaan putranya, malah ia balik bertanya, "Wahai Ananda, lantas apa yang pantas tinggal di hutan?" "Yang pantas tinggal di hutan adalah harimau," jawab Kian Santang. Konon, tiba-tiba Prabu Siliwangi beserta pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Kian Santang menyesali dirinya telah mengucapkan kata harimau hingga ayahanda dan pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Maka dari itu, meski telah berubah menjadi harimau, namun Kian Santang masih saja terus membujuk mereka untuk memeluk agama Islam. Namun rupanya harimau-harimau itu tidak mau menghiraukan ajakannya. Mereka lari ke daerah selatan, yang kini masuk wilayah Garut. Kian Santang berusaha mengejarnya dan menghadang lari mereka. Dia ingin sekali lagi membujuk mereka, sayang usahanya gagal. Mereka tak mau lagi diajak berbicara dan masuk ke dalam goa yang kini terkenal dengan nama Goa Sancang, yang terletak di Leweng Sancang, di Kabupaten Garut. Terima kasih subscribe Barini Tips. Seluruh tanah Pasundan, tetapi seumur hidupnya dia belum pernah bertemu dengan orang yang mampu melukai tubuhnya, padahal ia ingin sekali melihat darahnya sendiri. Maka pada suatu hari, dia memohon kepada ayahnya agar dicarikan lawan yang hebat. Untuk memenuhi permintaan putranya, Prabu Siliwangi mengumpulkan para ahli nujum. Dia meminta bantuan pada mereka untuk menunjukkan siapa dan di mana orang sakti yang mampu mengalahkan putranya. Kemudian datang seorang kakek yang bisa menunjukkan orang yang selama ini dicari. Menurut kakek tersebut, orang gagah yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang ada di Tanah Suci Mekah. Namanya Sayyidina Ali. Aku ingin bertemu dengannya, tukas Raden Kian Santang. Untuk bisa bertemu dengannya, ada syarat yang harus Raden penuhi, ujar si kakek. Syarat-syarat tersebut adalah harus bersemedi dulu di ujung kulon.
atau ujung barat Pasundan harus berganti nama menjadi Galan Trangsetra. Dua syarat yang disebutkan tidak menjadi penghalang. Dengan segera Raden Kian Santang memakai nama Galan Trangsetra. Setelah itu ia segera pergi ke ujung kulon Pasundan untuk bersemedi. Pergi ke Mekah tak dijelaskan Prabu Siliwangi dan Raden Kian Santang. Seperti diketahui, Pajajaran merupakan kerajaan Hindu terbesar di Jawa Barat. Tidak begitu jelas siapa pendiri dan kapan berdirinya. Namun lokasinya diketahui di Bogor sekarang. Raja-raja yang pernah berkuasa di antaranya adalah Prabu Linggaraja Kencana, Prabu Wastu Kencana, dan Prabu Siliwangi. Di antara raja-raja tersebut yang paling termasyhur adalah Prabu Siliwangi. Raja yang terkenal amat bijaksana ini beristrikan putri bernama Dewi Kumalawangi. Dari rahim istrinya ini lahirlah 3 orang putra, yaitu Raden Wolang Sungsang, Dewi Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Raden Kian Santang lahir di Pajajaran tahun 1315. Dia adalah seorang pemuda yang sangat cakap. Tidaklah heran jika pada usianya yang masih muda Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua. Konon, Raden Kian Santang juga sakti mandraguna. Tubuhnya kebal, tak bisa dilukai senjata jenis apapun. Auranya memancarkan wibawa seorang ksatria, dan sorot matanya menggetarkan hati lawan. Diriwayatkan Prabu Kian Santang telah menjelajahi seluruh dengan apa Galan Trangsetra pergi ke Mekah. Yang pasti sesampainya di Arab beliau langsung mencari Sayyidina Ali. "Anda kenal dengan Sayyidina Ali?" tanya Kian Santang pada seorang lelaki tegap yang kebetulan berpapasan dengannya. "Kenal sekali," jawabnya. "Kalau begitu bisakah kau antar aku ke sana?" "Bisa, asal kau mau mengambilkan tongkatku itu, demi untuk bertemu dengan Ali." Kian Santang menurut untuk mengambil tongkat ia tertancap di pasir, tapi alangkah terkejutnya ia ketika mencoba mencabut tongkat itu ia tak berhasil. Bahkan meski ia mengerahkan segala kesaktiannya dan pori-porinya keluar keringat darah, begitu mengetahui Kian Santang tak mampu mencabut tongkatnya, maka pria itu pun menghampiri tongkatnya sambil membaca bismillah. Tongkat itu dengan mudah bisa dicabut. Kian Santang keheranan melihat orang itu dengan mudahnya mencabut tongkat tersebut sedang ia sendiri tak mampu mencabutnya. "Mantra apa yang kau baca tadi hingga kau begitu mudah mencabut tongkat itu? Bisakah kau mengajarkan mantra itu kepadaku?" "Tidak bisa, karena kau bukan orang Islam." Ketika ia terbengong dengan jawaban pria itu, seorang yang kebetulan lewat agama Islamnya dengan satu harapan seiring makin pintarnya ia berdakwah mungkin ayahnya akan terbujuk masuk Islam juga. Setelah 7 tahun bermukim di Mekah, Kian Santang pun kembali lagi ke Pajajaran untuk mencoba mengislamkan ayahandanya. Mendengar Kian Santang kembali, Prabu Siliwangi yang tetap pada pendiriannya untuk tetap memeluk agama Hindu itu tentu saja merasa gusar. Maka dari itu, ketika Kian Santang sedang dalam perjalanan menuju istana, dengan kesaktiannya Prabu Siliwangi menyulap keraton Pajajaran menjadi hutan rimba. Bukan main kagetnya Kian Santang setelah sampai di wilayah keraton Pajajaran tidak mendapati keraton itu dan yang terlihat malah hutan belantara, padahal dia yakin dan tidak mungkin keliru. Di sanalah keraton Pajajaran berdiri, dan akhirnya setelah mencari kesana kemari ia menemukan ayahandanya dan para pengawalnya keluar dari hutan. Dengan segala hormat, dia bertanya pada ayahandanya, "Wahai ayahanda, mengapa ayahanda tinggal di hutan? Padahal ayahanda seorang raja. Apakah pantas seorang raja tinggal di hutan? Lebih baik kita kembali ke keraton." Ananda ingin ayahanda memeluk. Kuat di depan mereka menyapa, "Assalamualaikum Sayyidina Ali." Mendengar sapaan itulah kini ia tahu bahwa Sayyidina Ali yang ia cari adalah orang yang sedari tadi bersamanya.
Begitu menyadari ini maka keinginan Kian Santang untuk mengadu kesaktian musnah seketika. Bagaimana mungkin aku mampu mengalahkannya, sedang mengangkat tongkatnya pun aku tak mampu, pikirnya. Singkat cerita, akhirnya Kian Santang masuk agama Islam, dan setelah beberapa bulan belajar agama Islam ia berniat untuk kembali ke Pajajaran guna membujuk ayahnya untuk juga ikut memeluk agama Islam. Usaha Kian Santang mengislamkan ayahnya sesampainya di Pajajaran. Dia segera menghadap ayahandanya. Dia ceritakan pengalamannya di tanah Mekah dari mulai bertemu Sayyidina Ali hingga masuk Islam. Karena itu ia berharap ayahandanya masuk Islam juga, tapi sayangnya ajakan Kian Santang ini tak bersambut dan ayahandanya bersikeras untuk tetap memeluk agama Hindu yang sejak lahir dianutnya. Betapa kecewanya Kian Santang begitu mendengar jawaban ayahandanya yang menolak mengikuti ajakannya. Untuk itu ia memutuskan kembali ke Mekah demi memperdalam